Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Guzali, NIM 19140165, praktikan dari Lab 3, mata kuliah DAA, Desain Analisis dan Algoritma. Pada kesempatan kali ini, saya ingin coba menjelaskan beberapa contoh yang menggunakan implementasi dari algoritma-algoritma yang sudah saya pelajari di praktikum dan juga di kelas. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada sorting comparison, mengambil dari modul 2. Nah, sorting comparison itu sendiri merupakan algoritma yang di dalamnya terdapat proses membandingkan antar elemen. Algoritma quicksort merupakan salah satu jenis yang implementasinya itu berdasarkan comparison atau perbandingan. Nah, jadi adapun algoritma dari quicksort tersebut, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pilih salah satu elemen sebagai pivot, lalu kita bandingkan nanti setiap elemen dengan pivot, dengan ketentuan jika elemen tersebut lebih kecil daripada pivot, maka dia akan diletakkan di sebelah kiri. Lalu jika elemennya lebih besar daripada pivot, maka kita letakkan di sebelah kanan. Nah, jadi di sini ini merupakan algoritma quicksort untuk mengurutkan secara ascending ataupun dari yang terkecil ke yang terbesar. Lalu yang ketiga, setelah nanti selesai dibandingkan dari elemen pertama sampai dengan elemen terakhir, lalu nanti akan terbentuklah dua sublist, yaitu bagian kiri dan kanan. Setelah itu kita anggap saja dua sublist tersebut sebagai list baru, lalu kita tentukan kembali pivot untuk masing-masing sublist, dan kita lakukan proses yang sama seperti sebelumnya, yang ada di poin 2. Terakhir, ulangi langkah sampai semua elemen sudah terurut dengan benar dan atau tidak terdapat sublist lagi. Jadi langsung saja kita ke contoh. Nah, di sini ada list ataupun deret bilangan acak yang elemennya itu ada 0, 6, 5, 2, 6, 1, 1, dan 2. Oke, jadi sini kita tentukan pivotnya. Di sini kita tentukan angka 2 sebagai pivot. Lalu selanjutnya lakukan perbandingan antara pivot dengan angka dari urutan paling kiri sampai ke kanan. Lalu ketentuannya, jika angka lebih kecil daripada pivot, maka kita letakkan sebelah kiri pivot, dan jika lebih besar, maka kita letakkan sebelah kanan pivot. Oke, langsung saja elemen pertama yaitu angka 0, apakah lebih kecil dari 2? Jawabannya benar, maka kita letakkanlah angka 0 ini di sebelah kiri dari pivot. Selanjutnya, elemen kedua yaitu ada angka 6, apakah lebih kecil dari 2? Jawabannya itu salah, maka kita letakkan di sebelah kanan dari pivot. Lanjut, 5 apakah lebih kecil dari 2? Jawabannya salah, maka letakkan di sebelah kanan pivot. Lanjut ke elemen 6, apakah lebih kecil dari 2? Jawabannya salah, maka kita letakkanlah angka 6 ini di sebelah kanan dari pivot. Lalu 1 apakah lebih kecil dari 2? Benar, maka letakkan di sebelah kiri pivot. Nah, lalu elemen terakhir ada angka 2. Angka 2 ini apakah lebih kecil daripada pivot? Jawabannya tidak. Maka dia tetap berada di sini, di sebelah kanan dari pivot. Nah, jadi setelah kita urutkan tadi dan kita bandingkan, maka akan terbentuklah dua sublist
Di sini terdapat sublist kiri yang anggota elemennya itu ada 0, 1, 1 dan juga di sini telah terbentuk sublist kanan dengan anggota 6, 5, 6, 2. Selanjutnya nanti kita akan menentukan pivot dari masing-masing sublist dan nanti kita akan kembali lagi membandingkan setiap elemen dengan pivotnya. Nah, ini dia. Di sublist kiri kita tentukan pivotnya dengan angka 1. Di sublist kanan kita tentukan pivotnya dengan angka 5. Lalu kita lakukan perbandingan. Apakah 0 lebih kecil dari 1? Jawabannya iya, maka dia akan berada di sebelah kiri dari pivot. Lalu angka 1 apakah lebih kecil dari 1? Maka jawabannya salah, maka dia tetap berada di sebelah kiri pivot. Nah, ini sudah habis, tidak ada lagi mau dibandingkan, maka kita langsung turunkan saja. Lalu kita coba lihat di sublist yang kanan. Di sini kita bandingkan. 6 apakah lebih kecil dari 5? Jawabannya salah, maka kita letakkanlah di sebelah sini, di sebelah kanan dari pivot, angka 6-nya. Lalu lanjut, 6 apakah lebih kecil dari 5? Jawabannya salah, maka kita letakkan di sebelah kanan dari pivot. Lalu ada angka 2, apakah lebih kecil dari 5? Jawabannya benar, maka kita letakkan di sebelah kiri pivot. Nah, sudah habis setiap elemen dibandingkan, dan jika kita lihat data ataupun list dari angka sudah terurut, maka kita gabungkan kembali setiap elemen tadi menjadi sebuah list lagi, dan diperolehlah hasil sortingnya secara ascending atau dari kecil ke besar, yaitu 0, 1, 1, 2, 2, 5, 6, 6. Sekian di contoh mengenai quicksort. Lalu selanjutnya kita masuk ke graph transversal, yaitu mengambil dari modul 3. Nah, di graph transversal ini pada umumnya itu terdapat dua algoritma yang digunakan, yaitu ada BFS atau Breadth First Search dan DFS, Depth First Search. Nah, di BFS sendiri ini, dia nanti semua node pada level N akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum mengunjungi node-node pada level N-1 atau setelahnya, di bawahnya. Pencarian dimulai dari node akar, node paling atas, dilanjutkan ke level 1 dari kiri ataupun kanan. Jadi ini tergantung dia BFS-nya itu mau dari jalur kiri ataupun kanan. Nah, setelah itu kemudian dia akan berpindah ke level berikutnya. Demikian pula dari kiri ke kanan. Nah, ini dia. Hingga ditemukannya solusi. Jadi nanti akan kita lihat di contohnya seperti apa biar semakin dapat juga gambarannya dan juga semakin paham. Selanjutnya yang kedua itu ada DFS, Depth First Search. Nah, proses pencarian ini akan dilakukan pada semua anaknya sebelum dilakukan ke node-node yang selepel. Jadi dia nanti akan ditelusuri dulu sampai ke children, grandchildren, dan seterusnya. Lalu nanti dia akan kembali lagi ke atas dan akan melakukan lagi pencarian pada node yang selepel, dan di node yang selepel ini juga begitu juga, dia akan dicari dulu sampai ke bawah ke anak, cucu, dan seterusnya. Proses diulangi terus hingga ditemukannya solusi atau hingga ditemukannya node atau vertex yang diingin cari. Nah, ini ada contohnya. Sebuah graf pohon. Nah, di sini kita akan langsung saja tentukan
Nah, di sini kita pertama akan mencari BFS dengan jalur dari kanan. Di sini kita akan mencari node atau vertex 16. Nah, ini dia. Jadi BFS tadi seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, dia nanti akan dimulai dari node level 1 atau yang paling awal itu adalah root. Di sini ada angka 1. Lalu dia nanti akan ke level selanjutnya, node n tambah 1, yaitu level 2. Di sini ada 2, 3, dan 4. Lalu nanti dia akan dilanjutkan ke anak dari si node 2 ini. Dia akan terus mencari, ada 5, 6, 7. Lalu nanti dia balik lagi ke children dari 3 ada 98. Children dari node 4 ada 10. Setelah itu barulah dia masuk ke children dari node 6. Yaitu ada 13, 15. Lalu ditelusuri ke children node 7. Setelah itu barulah dia turun dan didapatkan. Jadi jika kita gambarkan, ini BFS jalur kanan, maka dia akan seperti ini. 1 ke 2. Lalu dia akan ke node yang selevelnya dulu, dicari. Lalu dari sini kembali lagi ke sini, ke node level selanjutnya yaitu level 3. Terus dia mencari ke dan menelusuri ke node yang selevel dengannya sampai ditemukannya solusi. Tadi di sini kita akan mencari yang 16. Jadi terus ini akan menelusuri ke node 13 yaitu children dari 6. Jadi dia akan menelusuri semua node yang selevel dengannya hingga ditemukannya solusi. Nah, jadi sampai sini sudah ditemukan. Sini bisa kita tandai. Node 16 sudah ditemukan. Jadi dia tuh prosesnya tadi dari 1 ke 2 ke 3. Nah, ini sebenarnya untuk ketiga, untuk ke node 3, dia sebenarnya naik lagi ke 1 baru ke 3. Tapi di sini karena kita biasanya menggunakan struktur linked list, maka dianggap dia sudah menelusuri dan di sini langsung saja kita tunjuk arah panahnya itu langsung ke node yang dituju. Jadi dari 1, 2, 3, dari 3, 4, dan seterusnya. Oke. Nah, ini dia tadi. Maka urutan pencarian BFS transversal dari jalur kanan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 12, 14, 11, dan 16. Hingga ditemukannya solusi ataupun node yang dicari yaitu 16. Oke, jadi bagaimana dengan DFS? Untuk DFS, dia akan menelusuri dulu sampai ke bawah, maksudnya itu sampai ke anak-anaknya terlebih dahulu, baru naik ke atas ke node yang selevelnya, hingga ditemukannya solusi. Jadi langsung saja coba. Nah, jadi dari node 1 itu jalur kanan ke node 2. Nah, di node 2 ini dia kan memiliki children 5, 6, dan 7. Di
Di sini kita prioritaskan ke kanan karena kita melalui jalur kanan. Jadi dia akan ke 5 dulu. Karena belum menemukan solusi, maka dia naik lagi. Lalu turun ke children selanjutnya dari 2, yaitu ada node 6. Nah, di node 6 ini dia memiliki children 13, 15, dan juga grandchild 16 dan 17. Maka dia akan menelusuri dulu ke children pertamanya dari yang paling kanan, yaitu 13. Lalu karena belum dapat, dia naik lagi ke 6. Lanjut ditelusuri ke child selanjutnya, itu 15. Nah, di 15 ini dia memiliki child 17 dan 16. Maka ditelusuri dulu yang paling kanan, 16. Maka sudah dapatlah node yang ingin dicari, yaitu 16. Oke, jadi seperti itu untuk DFS atau Depth First Search. Nah, untuk hasilnya itu, urutan pencariannya itu yang tadi sudah kita cari, yaitu ada 1 ke node 2, 5, 6, 13, 15, dan 16 sampai dia ditemukan. Jadi kira-kira seperti itu untuk graf transversal. Selanjutnya kita ke minimum spanning tree yang diambil dari modul 5. Nah, di sini digunakan algoritma reverse delete, di mana itu kira-kira langkahnya itu seperti ini. Yang pertama itu kita urutkan dulu semua sisi graf dari bobot nilai terbesar ke kecil. Lalu kita inisialisasilah MST-nya sebagai grafik asli dan hapus ekstra tepi menggunakan ketentuan dari langkah ketiga. Jadi ini dia ketentuannya. Dipilih tepi dengan bobot tertinggi dari tepi yang tersisa dan kita cek atau periksa apakah setelah dihapus dia akan apakah akan memutuskan grafik atau tidak. Jika graf terputus, maka edge-nya atau tepinya jangan dihapus. Jika tidak, maka hapus dan lanjutkan lagi sampai benar-benar minimum spanning tree sudah ditemukan. Oke. Nah, jadi ini ada contohnya. Di sini ada sebuah tree dengan memiliki 9 node, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan di sini terdapat 13 tepi ataupun edge ataupun ruas. Langkah pertama tadi kita urutkan terlebih dahulu edge-nya itu secara descending, yaitu dari bobot nilai yang paling besar nilainya ke yang kecil. Di sini telah didapatlah, yaitu ada 28 dengan bobot terbesar dan ada edge 14 dengan bobot terkecil. Oke. Coba kita taruh dulu di sini. Oh, yang ini saja. Nah, kita ambil dulu tepi yang paling besar, yaitu 12. Nah, 12 ini jika kita hapus, maka dia tidak akan memutus graf, maka akan kita hapus di sini. Selanjutnya ada edge 18. Jika coba kita hapus, maka dia grafnya masih akan terhubung.
Not 8 masih terhubung ke 7 dan tidak ada not yang terisolasi, maka bisa kita hapus. Selanjutnya ada 45. 45 dengan bobot 9. Ini bisa kita hapus juga edge-nya karena dia masih membentuk graf dan tidak terputus. Selanjutnya ada edge 36. Nah, edge 36 ini pun kalaupun kita hapus, maka grafnya masih akan terhubung. Semua node tidak ada yang terputus, masih terhubung ke graf. Lalu ada node 78. Nah, ini jika kita hapus, maka 8 akan terisolasi ataupun juga terputus dari graf. Maka ini tidak boleh kita hapus, kita tetap biarkan. Lalu ada 17. Nah, 17 ini pun kalaupun kita hapus, maka dia akan terputus. 7 tidak akan lagi terhubung dengan graf, maka tidak boleh kita hapus. Selanjutnya ada edge 26. Nah, ini juga jika kita hapus, maka not 6 akan terisolasi. Lanjut ke edge 34. Nah, edge 34 ini jika kita hapus tidak masalah, karena 4 masih terhubung ke 1 ataupun 2, dan 3 juga masih terhubung ke graf melalui vertex 2 atau node 2. Setelah 34 lalu ada edge 15 dengan nilai bobot 4. Ini jika kita hapus maka node 5 akan terputus, maka tidak kita hapus. Lalu ada edge 23. Edge 23 ini pun jika kita hapus, maka vertex 3 dia akan terisolasi ataupun terputus dari graf. Maka tidak kita hapus. Lalu ada 24. 24 juga jika kita hapus, maksudnya jika kita hapus, maka dia graf masih akan terbentuk. Node 4 masih bisa terhubung dengan node 1. Node 3 masih terhubung melalui node 2. Lalu selanjutnya ada node 12. Node 12 ini jika kita hapus, maka graf akan terpotong menjadi 2. Dan juga dengan edge 14. Edge 14 jika kita hapus pun, maka node 4 akan terpisah dari graf ataupun terputus. Jadi kita tidak menghapus edge 14. Oke. Iya tadi yang kita hapus, kita coret. Lalu didapatlah hasil edge ataupun ruas yang tersisa itu ada edge 78, edge 17, edge 26, edge 15, edge 23, edge 24, dan edge 14. Jika kita hitung jumlah bobot maksimal dari maksudnya bobot minimal dari spanning tree yaitu 8 tambah 7 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1, dan jumlah bobot minimalnya itu adalah 33. Oke, jadi mungkin sekian saja yang dapat saya jelaskan dan juga saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.